Shalom, selamat sore saya ucapkan buat kita semuanya, umat-umat yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun kita berada pada sore hari yang indah ini. Kembali lagi kita akan mendengarkan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat hari Minggu tanggal 31 Juli 2022. Judulnya ialah Roh Kebenaran. Dan nantinya kita akan melihat siapa itu roh kebenaran di dalam kehidupan kita selagi kita juga menunggu akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pada saat ini alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu untuk satu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan Tuhan. Pada saat ini kami siap untuk mau mendengarkan akan firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Supaya kami bisa mengerti dan hamba-Mu juga yang menyampaikan berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Pelajaran ringkasan sekolah sahabat kita pada saat ini juga, yaitu ayatnya terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-15. Di mana di dalam perikop ini Yesus menyebut bahwasanya Roh Kudus tersebut adalah roh kebenaran sesuai judul pelajaran ringkasan sekolah sahabat kita pada saat ini. Di dalam kehidupan kita, bagaimana seseorang itu juga sering berdoa kepada Tuhan akan kehidupannya. Supaya apa? Supaya kehidupannya bisa menjadi yang lebih baik lagi. Namun orang tersebut tetap begitu saja, tetap sama saja. Tidak ada kuasa Tuhan yang mengubah akan kehidupannya. Tetapi kita yakin dan percaya bahwasanya ada kuasa yang berasal daripada Tuhan supaya kehidupan kita semuanya bisa berubah. Apabila kita berdoa kepada Tuhan dan juga kita meminta akan kuasa Tuhan dan juga meminta akan tuntunan, hikmat dan kebijaksanaan, maka kuasa Tuhan akan berlaku di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan Tuhan mempunyai dikatakan kuasa yang sungguh amat luar biasa. Untuk apa? Mengubah akan kehidupan kita. Namun tampaknya itu tidak terjadi dalam diri orang yang sudah berdoa. Mengapa juga hal ini terjadi? Yaitu kita ingat Roh Kudus ini di dalam kehidupan kita masing-masing memang memiliki akan kuasa yang tak terbatas, yang sungguh amat baik, yang sungguh amat luar biasa untuk mengubah akan kehidupan manusia. Namun di dalam kehidupan manusia itu sangatlah mungkin justru umat-umat Tuhan itu yang membatas ataupun yang terbatas. Dan kita meminta kuasa yang berasal daripada roh kebenaran ini. Yaitu apa? Kuasa Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Kita menyerahkan akan kehidupan kita. Supaya apa? Supaya Roh Kudus itu yang bekerja dan juga menolong kita, membantu kita dalam kehidupan ini. Dan Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dan tugas Roh Kudus ialah apa dalam kehidupan kita? Yang pertama, tugas daripada Roh Kudus itu menginsafkan akan dunia dari dosa-dosa. Yang kedua, menginsafkan dunia akan kebenaran supaya di mana manusia ataupun umat-umat Tuhan yang sebelum-sebelumnya belum hidup di dalam kebenaran, tetapi dengan kuasa daripada Roh Kudus ini bisa menginsafkan akan dunia supaya hidup di dalam kebenaran. Dan yang ketiga ialah menginsafkan dunia akan penghakiman. Inilah tugas daripada Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita yang selalu mengajari kita, yang selalu mengingatkan kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Dosa berarti tidak percaya kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Dan kebenaran yang dimaksud di sini ialah Yesus
pergi kepada siapa? Kepada Bapaknya. Sementara penghakiman penguasa dunia ini telah dihukum. Roh Kudus dapat membawa manusia ini dikatakan kepada kebenaran, tetapi dia tidak dapat membuat akan manusia tersebut untuk juga di mana bertobat. Karena apa? Karena manusia kadangkala mengeraskan akan hatinya, tidak mau juga memberikan akan sepenuh hatinya kepada Roh Kudus tersebut. Roh Kudus juga dapat menunjukkan kebenaran besar tentang siapa? Tentang pencipta kita ataupun tentang Tuhan kita itu. Namun dia tidak dapat memaksa manusia. Karena itu kembali lagi adalah pilihan kita untuk percaya atau tidak di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan kita ketahui bahwasanya Tuhan itu tidak memaksa manusia itu. Karena mengikut Tuhan itu harus dengan sukarela, harus dengan sukacita, dan juga dengan sepenuh hati di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan di dalam kehidupan ini bahwasanya Tuhan tidak pernah memaksa juga iblis untuk tunduk kepadanya. Bahkan sejak di surga juga, demikian juga dengan Adam dan Hawa. Pada waktu diciptakan kudus adanya. Jadi Roh Kudus tersebut menyajikan kebenaran tentang Tuhan dan dosa, dan kemudian berkata, mengingat apa yang telah kutunjukkan kepadamu, apa juga yang telah ataupun apa yang akan kamu lakukan sekarang di dalam kehidupan ini. Demikian juga ataupun demikian pula dengan cawan lebur. Kadang juga cawan lebur itu ada justru karena manusia ini belum menaati atau bertobat akan dosa-dosanya. Dan yang seterusnya ialah manusia dikatakan harus segera sadar dan juga memilih untuk membuka pintu pertobatan dan ketaatan. Agar apa? Agar kuasa Tuhan itu masuk dan mengubah akan hidupnya ataupun hidup kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah juga roh kebenaran ini ataupun Roh Kudus ini selalu bekerja dalam hati dan pikiran kita, dan kita tidak mengeraskan akan hati kita, tetapi kita dengan sukacita, dengan sepenuh hati datang kepada Tuhan. Kita meminta, berdoa dan berusaha. Selebihnya Tuhan dan roh kebenaran itu yang bekerja dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.